dalam pembelajaran prakarya dengan Ibu Sari Oktara Praini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang teknik pengolahan hasil samping serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan menjadi produk pangan. Untuk materi lebih lengkap, silakan pelajari materi berikut ini. Teknik pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Teknik pengolahan. Secara garis besar, teknik pengolahan terbagi menjadi dua. Pertama, teknik pengolahan dasar. Yang kedua, teknik pengolahan pengawetan. Teknik pengolahan dasar. Teknik pengolahan dasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Nah, merupakan teknik mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan berupa air, kaldu, santan, susu, dan lain-lain. Teknik yang digunakan, yang pertama, merebus atau boiling. Yang kedua, merebus cairan sebanyak bahan pangan atau poaching. Ketiga, merebus dengan sedikit cairan atau braising. Keempat, menyetup atau menggulai, stirring. Yang kelima, simmering. Keenam, mengukus atau steaming. Dan ketujuh, mengetim. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking merupakan teknik mengolah bahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan yang digunakan berupa minyak, mentega, minyak zaitun, minyak kanola, dan lain-lain. Teknik yang digunakan, yang pertama, menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, shallow frying. Yang ketiga, menumis, sauteing. Keempat, memanggang, baking. Kelima, membakar atau grilling. Yang keenam, roasting. Teknik pengolahan pengawetan. Nah, terbagi menjadi tiga. Satu, pengawetan secara fisik. Yang kedua, pengawetan secara biologis. Dan yang ketiga, pengawetan secara kimiawi. Yang pertama, pengawetan secara fisik. Terbagi menjadi tiga pula. Yang pertama, pengawetan dengan suhu rendah. Dilakukan dengan cara memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Nah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendinginan atau cooling. Berada pada suhu antara minus 20 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Yang kedua, pembekuan atau freezing pada suhu minus 120 derajat Celcius sampai minus 240 derajat Celcius. Yang ketiga, pembekuan cepat atau quick freezing pada suhu antara minus 240 derajat Celcius sampai minus 400 derajat Celcius. Yang kedua, pengawetan dengan suhu tinggi. Dilakukan dengan cara dipanaskan, misalnya merebus atau menggoreng suatu bahan makanan. Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan terbagi atas proses pasteurisasi, sterilisasi, dan blanching. Yang ketiga, pengawetan dengan pengeringan. Merupakan suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air atau suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Yang B, pengawetan secara biologis. Dilakukan dengan cara peragian atau fermentasi dan enzim. C, pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi dua. Yang pertama, penggolongan pengawet alami diperoleh dari makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, cuka, dan kunyit. Yang kedua, penggunaan bahan tambahan makanan, BTN, dan pengasapan. Mana Anda semuanya, apakah sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi?
Baik, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.